Polres PMSI yang alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan menemani Bu di acara kita dan bersilaturahmi dengan keluarga besar relasi pada sore hari ini. Kemudian yang saya banggakan juga dan yang saya sayangi juga ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada sore hari ini memenuhi undangan kami. Seperti yang disampaikan oleh, nah saya lahir dan dibesarkan di kelurahan ini dulu Ibu ya, sebelum pemekaran. Nah kalau sekarang setelah pemekaran saya berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya. Nah kalau ada mungkin yang orang tuanya ABRI, TNI ya Bu ya, itu sama-sama dengan saya tuh, sama-sama anak kolong Bu. Jadi bapak saya itu adalah TNI dari Armanut. Kalau di sini ada juga ya Wan, tapi mungkin tidak berkesempatan hadir pada sore hari ini. Nah sudah merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk dalam bahasa ininya membangun kampung ya Bu ya. Siapa lagi yang membangun kampung kalau tidak putra daerah sendiri. Nah itu, jadi alhamdulillah setiap kali reses itu memang RW 3 bersedia Bu memberi doa restu Bu. Saya beranggapan bahwa setiap kali saya menghadiri atau membuat kegiatan reses di suatu tempat itu adalah saya mengunjungi keluarga besar saya sendiri gitu. Apalagi di Kelurahan Amaratu ini, dulunya Kelurahan Simpang 3, banyak orang tua kami, guru-guru saya juga di sini banyak, kemudian teman-teman SMP, teman-teman SD saya banyak juga di sini. Jadi rasanya bukan bukan ke tempat lain lagi, tetapi di kampung kita sendiri gitu. Nah jadi untuk itulah saya berkewajiban mengunjungi kembali untuk kesekian kalinya di RW 3 ini, mengunjungi keluarga besar saya yang ada di sini untuk menyampaikan bahwa saya masih maju untuk DPRD Kota Pekanbaru untuk di 2024. Itu tepatnya pemilihannya adalah tanggal 14 Februari Bu. Dimajukan ya Bu ya, karena November itu adalah pilkada. Nah itu, jadi mohon doa restunya kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami dan keluarga besar kami yang ada di sini untuk bisa melanjutkan kembali perjuangan yang sudah saya lakukan selama ini, kembali berjuang untuk daerah ini, untuk kampung saya ini, agar mungkin kedepannya semakin maju lagi. Nah itu. Kemudian terkait dengan program, memang dari awal pelantikan itu saya konsen dengan program ya Bu ya. Saya hanya menjual program, tetapi tidak hanya sekedar membutuhkan ibu-ibu sekalian hanya untuk mencoblos saya saja gitu. Nah jadi melalui tim-tim yang ada di sini, seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa tim kita di sini itu paling banyak dari RW-RW yang lain. Karena saya beranggapan bahwa di sini sebagian besar itu keluarga besar Pak Haji, makanya dipilih satu, yang lain juga harus dipilih juga, gitu kan? Jadi mungkin kalau ditampung semua jadi tim mungkin nggak mungkin juga ya Pak ya, mesti ada perwakilan mungkin dari RW kita sini. Jadi itulah, waktu tidak lama lagi Bu, setahun ya, setahun lebih kurang lah ya Pak Haji ya, Februari 2024 itu sudah pemilihan. Nah, 2023 itu akan berjalan begitu cepat Bu, tidak akan terasa lama. Jadi tahapan sudah dimulai, pendaftaran caleg-caleg sudah dimulai. Nah itu tidak akan memakan waktu lama. Makanya saya ingin menghimbau atau memanggil hati nurani dari keluarga besar saya di sini, agar nanti ketika mungkin banyak goncangan di kedepannya Pak Ji, ini semakin besar nih goncangan atau godaan ke depannya, berbagai macam strategi yang dilancarkan oleh caleg-caleg, baik caleg baru maupun caleg yang incumbent nih Bu ya. Nah itu, jadi saya bermohon juga kepada keluarga besar saya untuk kuatkan diri lah terhadap godaan ya Pak Haji ya, Mas Joko. Nah jadi karena gini, prinsipnya begini, kalau kita memilih orang yang tidak kita kenal, nah itu kejadiannya sudah memang dia hanya datang pas dia minta suara saja. Nah itu. Nah sementara kalau yang kita kenal, apalagi keluarga kita, itu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah itu saya tidak perlu menjelaskan detailnya juga lah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri lah bisa menilai apakah saya selama ini 20 menit ini bekerja atau hanya duduk-duduk saja ketika minta suara saya datang kemudian saya nggak muncul-muncul lagi. Nah itu ibu-ibu sendiri yang bisa menilai keluarga besar saya di sini.
Nah yang jelas saya berkomitmen bahwa seperti yang Pak Supriyadi tadi sampaikan bahwa di Gerindra itu memang saya perempuan satu-satunya untuk periode kedua ini Bu. Nah jadi sudah menjadi tugas dan kewajiban saya untuk memperjuangkan aspirasi, terutama aspirasi perempuan. Nah selama ini memang yang banyak memberikan aspirasi itu kita laki-laki nih Pak, jalan fisik lah, jadi non fisik itu jarang. Makanya saya kebetulan sekarang dipercaya untuk duduk di Komisi 2 itu membidangi perekonomian dan UMKM. Nah makanya saya concern untuk melakukan pembinaan pemberdayaan Bu, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sat tadi. Kita mulai bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan bahwa kita sudah memulai program dari Pokdakan Bu, kelompok perikanan. Nah ibu-ibu jangan berpikiran bahwa ibu-ibu saya ajak beternak buat kolam, mencangkul buat kolam, ya tidak. Tetapi kita buat bioblok, yaitu kolam bundar yang bisa mungkin hanya di rumah-rumah peta itu bisa diletakkan karena dia hanya diameternya 2 sampai 3 meter ya Pak ya, 2 sampai 3. Nah itu bisa untuk halaman sempit pun bisa. Nah satu kolam itu bisa mendatangkan omset sampai 500.000 Bu. Nah itu per bulan. Dan itu tidak sampai sebulan. Kalau untuk pendederan atau bibit yang kita jual, kita beli bibit itu dengan panjang 1 inci, kemudian kita jual 1,5, 2,5 ya, 2,5. Nah itu sudah menghasilkan 500.000 per bioblok ukuran 2 meter, ukuran 2 meter, dia maksudnya diameternya 2. Nah itu berapa lah besarnya kan? Nah waktunya tidak lama, lebih kurang 20 hari lah ya, 21 hari sudah bisa panen. Nah jadi dengan begitu ibu-ibu tidak hanya butuh diam di rumah